on, let's fucking move, move! Move, 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 move! Yeah! We just want a goal! We don't want to hurt anyone! I'm not fucking wasted! Tes 1 2 3 Dina Acil. Halo Bang, salam dari kota Cimahi. Halo, semoga sehat selalu. Amin, amin. Makasih ya Brad. Doa yang sama untuk Brad dan keluarga, oke? Request nama Unyil dong Bang. Oke siap Brad, gaskeun. Marcelino. Halo Brad. Halo, salam dari kota Malang. Semoga sehat selalu Bradku. Wih, amin, amin. Makasih ya Brad. Doa yang sama untuk Brad dan keluarga, oke? Ditunggu request nama Bocel. Oke siap Brad. Oke, sebuah film tentang komplotan perampok yang gak tanggung-tanggung karena mereka merampok sebuah tambang emas. Wah, Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas! Mantap! Kisah dibuka oleh seorang pemuda bernama Brenton atau dikenal dengan nama Junior yang tengah dalam perjalanan dibawa ke penjara setelah diputus bersalah oleh pengadilan. Brenton tampak ketakutan karena belum siap atas hukuman yang diterima, apalagi Brenton gak sengaja melakukan tindak pidana meskipun hukumannya ringan, tapi tetap aja hal itu sangat berat bagi Brenton. Dan inilah Son of a Gun. Sebagai tahanan baru, Brenton sebisa mungkin jangan membuat masalah karena para napi senior pasti akan menghajarnya. Brenton ditempatkan sekamar dengan napi yaitu Sas yang dari tampangnya aja udah tampak tertekan karena Sas bukan seorang penjahat seperti napi lain. Brenton pun berpikir jika yang Sas lewati sangat gak mudah sampai membuatnya seperti ini. Setelah 1 minggu di penjara, Brenton mulai tahu apa yang membuat Sas seperti itu. Ternyata selama ini Sas dijadikan alat pemuas para napi bejat dan Sas gak bisa berbuat apa-apa. Waduh. Di tengah itu Brenton penasaran dengan seorang napi bernama Mac karena wajahnya agak asing dan Brenton pernah melihatnya di berita. Brenton mencoba mengakrabkan diri dengan memberitahu Mac yang lagi bermain catur jika langkahnya sebentar lagi akan mati. Seketika Mac kesal karena merasa diajari hingga Mac dibuat diam saat menyadari bahwa Brenton jago bermain catur. Secara tiba-tiba Brenton akan menyebut nama Mac, sontak Mac langsung memotong omongannya karena selama di penjara Mac menyembunyikan identitasnya dari polisi dan juga para napi lain. Mac meminta Brenton jangan pernah menyebut nama aslinya karena gak saling mengenal dan Brenton gak tahu apa-apa. Di malam hari Brenton merasa kasihan pada Sas karena terlihat sangat tertekan. Ternyata Sas lagi membuat senjata dari sikat gigi untuk menghajar para napi lain yang sering menyakitinya. Tapi Brenton gak bisa membantu karena merasa gak akan mampu jika harus melawan mereka. Didn't think so. Pada keesokan hari, Brenton melihat Sas akan dibawa oleh napi-napi bejat dan seketika Brenton menghampiri Sas untuk menyelamatkannya. Brenton meminta Sas memukul agar seolah terjadi perkelahian dan mereka bisa dipindahkan ke penjara lain. Rencana Brenton berjalan dengan lancar dan sekarang Brenton dan juga Sas dikembalikan ke penjara sebelumnya. Brenton langsung disambut oleh Mac karena terkesan dengan Brenton, tapi apa yang Brenton lakukan ternyata sia-sia. Melihat hal itu, Brenton sangat marah, tapi dia gak berani melawan mereka. Beberapa hari kemudian, secara mengejutkan, Sas bunuh diri karena udah sangat frustasi. Brenton berusaha menyelamatkan dan dengan cepat segera memanggil para penjaga agar membawa Sas ke rumah sakit. Tapi Brenton malah dituduh telah menghabisi Sas, padahal dia hanya ingin membantu.
Setelah kepergian Sas, para napi bejat kini mengincar Brenton dan akan dijadikan sebagai pemuas nafsu mereka. Tentu Brenton gak akan membiarkan itu terjadi dan tanpa pikir panjang, Brenton membuat senjata dari sikat gigi seperti yang dulu Sas lakukan. Pada suatu hari, Brenton pergi ke kamar mandi dan diam-diam dia diikuti oleh para napi bejat. Saat mereka bersiap menangkap Brenton, beruntung Mac dan temannya datang, membuat Brenton bisa selamat dari serangan orang-orang gila itu. You heard the man. Fuck off, Trunk! Mac berkata jika Brenton jangan setengah-setengah karena dengan sikat gigi gak akan bisa membunuh mereka. Mac mau membantu Brenton melindunginya selama di penjara, tapi Brenton harus janji setelah keluar dari sini Brenton balik membantu Mac. Brenton terus memikirkan tawaran dari Mac karena harus melindungi diri. Kemudian Brenton pergi ke dapur mengambil air minum, tapi tiba-tiba dia ditangkap oleh para napi bejat. Lagi dan lagi Mac dan rekannya datang lalu menghabisi semua napi yang berani menyerang Brenton. Singkat cerita, 6 bulan kemudian Brenton bebas dari penjara dan dia merasa sangat senang. Tapi Brenton mendapat tugas dari Mac untuk menemui seorang mafia yang kita panggil aja dia Unyil lah ya, requestan dari embrad kita yang ini karena ada sebuah pesan yang harus disampaikan. Gak beda jauh dengan Mac, Unyil juga ternyata senang bermain catur, membuat Brenton tertarik. Unyil merasa sangat terkesan karena Brenton sangat jago dalam bermain catur. Sebagai bentuk terima kasih karena telah membantu Mac, Unyil meminta agar Brenton menginap di sebuah apartemen mewah dan meminta Brenton menunggu perintah selanjutnya. Setibanya di apartemen, Brenton tersenyum karena Unyil menyediakan apartemen mewah dengan pemandangan yang sangat indah. Kemudian Brenton membuka koper Mac karena penasaran dan ternyata isinya terdapat banyak paspor palsu dan senjata. Brenton masih belum tahu apa rencana yang dibuat Mac, tapi Brenton sangat senang karena hidupnya kini mulai berubah. Beberapa saat kemudian, Brenton dihampiri anak buah Unyil bernama Tasya, memberinya beberapa gepok uang, HP, dan senjata untuk Brenton. Ternyata semua itu harus Brenton gunakan untuk membantu rencana Mac. Saat Brenton bertanya tentang rencana apa, Neneng Tasya malah pergi, membuat Brenton menjadi penasaran. Di keesokan hari, Brenton diperintah untuk membeli senjata dari seorang mafia. Ternyata di sana terdapat banyak senjata, tapi mafia yang Brenton temui gak tampak seperti seorang mafia pada umumnya. Brenton sempat ragu, tapi si mafia itu semakin menunjukkan bahwa dia punya banyak senjata. Gak cuma itu aja, Brenton juga diajari cara menembak yang benar. Satu minggu kemudian Brenton dihubungi Tasya agar bersiap karena Brenton harus menyewa helikopter. Dengan uang yang telah disiapkan, Brenton pergi menaiki helikopter dan di tengah penerbangan seketika Brenton mengeluarkan senjata dan meminta si pilot agar pergi ke sebuah titik. Ternyata Brenton mendapat misi untuk membantu rencana kabur Mac dan rekannya dari penjara. Open the door. Di waktu yang sama, Mac dan rekan membuat onar dengan menyandra seorang petugas dan membawanya keluar gerbang menunggu Brenton datang. Gak lama helikopter akhirnya mendarat dan dengan cepat Mac menaikinya hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Para petugas dan polisi dibuat gak berkutik karena Mac terus melepaskan tembakan hingga mereka pun berhasil melarikan diri. Mereka mendarat di tepi pantai dan lanjut naik ke mobil yang telah disiapkan. Mereka pun segera mengganti pakaian lalu meminta Brenton agar membawa mereka ke apartemen. Di tengah perjalanan, seorang rekan Mac merasa lapar hingga mereka pun memutuskan mampir ke restoran. Di tengah itu, Mac dan yang lain mendengar siaran radio yang memberitakan aksi pelarian mereka dari penjara. Mac dibuat terkejut karena seorang rekannya ternyata di penjara karena atit, anak kecil.
Lah, sontak Mac merasa marah dan akan menghabisinya. Saat rekan Mac itu kembali, tanpa pikir panjang, Mac langsung menghajarnya. Mamam tah. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di apartemen, lalu tanpa berlama-lama, Mac langsung mengamankan senjatanya. Meskipun Mac senang bisa keluar dari penjara, tapi Mac belum bisa sepenuhnya percaya pada Brenton, karena bisa aja suatu saat nanti, Brenton akan berkhianat. Kemudian Mac dan Brenton pergi ke tempat kediaman Unyil untuk berkumpul karena ada sebuah misi yang harus dijalankan. Ternyata Unyil adalah mafia yang mendalangi aksi-aksi pencurian serta perampokan yang salah satunya dilakukan oleh Mac. Kali ini Unyil akan menugaskan Mac mencuri emas batangan langsung dari pertambangan. Di lain sisi, Brenton semakin penasaran pada Tasya karena dari awal bertemu langsung dibuat terpesona. Brenton mencoba mendekatinya dengan harapan biar bisa lebih akrab. Tapi anak buah Unyil yang kita panggil aja dia Bocel lah ya, requestan dari imbrad kita yang ini juga malah mengganggu dan mendorong Brenton ke kolam. Seketika semua orang tertawa, apalagi Brenton hampir tenggelam karena gak bisa berenang. Dikarenakan kasihan, Tasya segera menyelamatkan Brenton. Kejadian tersebut membuat Brenton merasa kesal hingga dia pun pulang duluan. Secara gak diduga, Tasya memberikan tumpangan, lalu mereka pergi keliling kota dulu untuk mencari makan malam. Tentu kesempatan itu Brenton manfaatkan agar bisa lebih saling mengenal. Karena Brenton terpesona dengan Tasya, Brenton pun dibuat salah tingkah karena Tasya sangat perhatian dan seperti wanita impian Brenton. Pada keesokan hari, Brenton dimarahi Mac karena terlalu dekat dengan Tasya. Mac sampai dibuat kesal karena jangan sampai misi pencurian malah Brenton kacaukan karena urusan perempuan. Mac meminta Brenton tetap fokus, jangan sampai berbuat onar. Gak lama kemudian Mac mengajak Brenton pergi mengawasi pertambangan yang menjadi target mereka. Meskipun Brenton adalah orang baru, tapi Mac mempercayakan Brenton untuk masuk ke area tambang. Dari sana Mac pergi ke arena balap menemui seorang teman bernama Dave untuk mengajaknya ikut dalam rencana perampokan. Kemudian Mac mengumpulkan semua tim dan juga Unyil agar tahu rencana yang Mac susun. Mac sempat mendapat penolakan dari Unyil karena Mac terlalu percaya pada Brenton, padahal dia anak baru dan ada Bocel yang jauh lebih berpengalaman. Alright, once we're in JR, you'll be here with Sterlo. Di tengah itu Bocel mencoba memancing emosi Brenton hingga Brenton marah dan hampir aja terjadi baku hantam. Dengan cepat rekan Mac melerai lalu memisahkan mereka. Setelah itu Brenton pergi ke bar tempat Tasya bekerja, tapi Brenton marah karena Tasya digoda oleh lelaki lain. Brenton langsung menunjukkan senjata agar si lelaki tersebut meninggalkan Tasya. Brenton pun mengajak Tasya pergi, tapi Tasya menolak karena takut ketahuan oleh Unyil. Gak lama Tasya menenangkan diri dengan pergi ke tepi pantai. Melihat hal itu, Brenton segera menyusul karena Brenton gak ingin jauh-jauh dari Tasya. Malam tersebut menjadi malam yang sangat romantis bagi mereka dan keduanya pun saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Brenton sangat senang karena Tasya juga punya perasaan yang sama hingga mereka pun sensor. Ya. Di pagi hari Brenton mengajak Tasya kabur ke luar negeri. Setelah Brenton selesai melakukan misi perampokan, Brenton ingin hidup berdua dengan Tasya dan keluar dari dunia hitam demi memulai hidup baru. Tapi Tasya gak langsung mengiyakan ajakan Brenton karena takut terjadi apa-apa jika Unyil sampai tahu. Beberapa saat kemudian, Brenton pergi ke tempat pertemuan karena gak lama lagi aksi akan segera dilakukan. Setibanya di sana, Brenton langsung dimarahi karena datang terlambat.
1 jam kemudian, Mac dan yang lain tiba di kawasan pertambangan yang menjadi target mereka. Mac meminta Brenton masuk ke jalur ventilasi dan menunggu aba-aba dari Mac. Brenton harus menunggu sampai besok karena emas yang akan dicuri masih berbentuk cairan dan butuh bantuan dari pekerja tambang agar emas tersebut padat menjadi emas batangan. Meskipun ini merupakan aksi pertama, tapi Brenton gak ingin sampai mengecewakan Mac karena Brenton juga ingin dapat bagian. Brenton segera membuka jalur ventilasi dan menuju ke ruangan. Tapi sayangnya Brenton gak sengaja menjatuhkan senter. Beruntung gak ada pegawai yang melihat dan Brenton akan menunggu perintah selanjutnya dari Mac. Di waktu yang sama, Tasya bertemu dengan Unyil menanyakan apa aja rencana yang dilakukan oleh Brenton. Ternyata selama ini Unyil menugaskan Tasya menjadi mata-mata karena Unyil gak percaya pada Brenton. Unyil pun dibuat kesal setelah tahu Brenton dan Tasya akan pergi setelah aksi selesai. Sontak Unyil meminta Tasya jangan macam-macam jika gak ingin dihabisi. Gak terasa hari udah terang, artinya Mac dan yang lain akan segera beraksi. Mereka menyamar menjadi pegawai tambang dan buru-buru masuk ke area pengolahan. Mereka sama sekali gak mengalami kendala apapun hingga akhirnya aksi itu pun dimulai. Just want to go. No one to hurt anyone. Setelah para petugas dan rekaman kamera pengawas diamankan, Mac meminta Brenton turun dari jalur ventilasi masuk ke ruangan pengolahan emas. Gak lama Mac dan yang lain datang meminta para pegawai untuk memadatkan emas. Tapi di tengah itu, suasana malah menjadi gak terkendali karena bocel menembak seorang pegawai. Sontak Mac marah dan langsung menghajarnya karena mengacaukan rencana. Come on, let's fucking move. Move, 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 move. Di luar, Dave memberitahu Mac jika polisi mulai mendekat, membuat mereka harus segera keluar sebelum polisi datang. Mac dan para konco pun buru-buru membawa beberapa emas batangan, lalu membawa semua pegawai keluar dan dengan cerdik Mac dan yang lain sembunyi di antara mereka. Don't shoot! Hold your fire! Keputusan tersebut sangat tepat karena polisi gak berani melepaskan tembakan dan tiba-tiba satu persatu polisi berhasil dihabisi hingga Mac dan yang lain segera masuk ke dalam mobil langsung melarikan diri. Dengan kemampuan yang dimiliki, Dave berusaha lolos dari kejaran, apalagi ada anggota tim mereka yang terkena tembakan. Dave terus gaspol berusaha menjauh dari polisi, tapi mereka terus dikejar. Mac mempercayakan semuanya pada Dave dan secara mengejutkan, Dave membuat mobil polisi terjungkal hingga mereka pun bisa lolos. Gak lama mereka tiba di tempat pertemuan, lalu Mac langsung menyerahkan semua emas batangan itu pada Unyil. Mac sempat dimarahi karena menghajar bocel, tapi Mac berkata jika bocel keras kepala. Dari aksi itu, mereka berhasil mendapatkan beberapa batang emas batangan yang jika dijual nilainya mencapai harga 10 juta dolar Amerika atau sekitar 180 miliar rupiah. Wow! Di lain sisi, Tasya dihampiri anak buah Unyil karena curiga Tasya beneran akan pergi dengan Brenton. Secara tiba-tiba anak buah Unyil menghajarnya, tapi Tasya balik melawan. Dengan sekuat tenaga, Tasya berusaha melepaskan diri dan terus menyerang anak buah Unyil. Tasya menggunakan alat apa aja hingga dia pun berhasil membuat anak buah Unyil pingsan dan dengan cepat Tasya segera melarikan diri. Sementara itu, Mac dan Brenton pergi ke tempat pertemuan untuk bertemu dengan Unyil, mengambil imbalan dari aksi perampokan. Tapi Mac baru sadar jika itu merupakan jebakan karena Unyil telah melapor pada polisi. Tentu Mac gak akan tinggal diam dan akan mengambil hasil perampokan dan juga membuat perhitungan dengan Unyil. Dari sana Mac mengajak Brenton pergi ke makam bukan untuk melayat, melainkan mengambil hasil perampokan yang selama ini Mac simpan. Mac memberikan sebagian pada Brenton dan menggunakan sisanya pergi ke tempat di mana Unyil menjual semua emas batangan.
Kemudian Mac meminta Brenton mengajak Tasya pergi karena sekarang Mac udah percaya jika mereka adalah korban dari unyil. Tentu Brenton dan Tasya sangat senang karena mereka bisa bersama lagi. Dikarenakan dari kemarin gak bertemu, mereka pun sama-sama kangen lalu masuk ke kamar mandi kereta dan ya doyan ini mah. Sister in glory. Pada keesokan hari, mereka menginap di sebuah hotel, lalu di tengah itu mereka melihat berita di TV jika Mac dan Brenton menjadi buronan atas kasus perampokan di tambang emas. Tentu mereka sangat kaget menjadi buruan utama, padahal dalang dibalik semua ini adalah unyil. Mac pun gak akan tinggal diam dan akan melakukan aksi balas dendam. Post this while you're out. Gak lama Mac meminta Tasya pergi ke rumah istri temannya memberikan imbalan dari aksi kemarin. Seketika Tasya menolak karena gak mau disuruh-suruh oleh Mac. Sontak Mac marah dan langsung menampar Tasya. Melihat hal itu tentu Brenton gak terima. Mac dibuat kesal karena bisa-bisanya Brenton masih membela wanita seperti Tasya. Mac mengingatkan jika Brenton bukan siapa-siapa, bahkan jika gak dibantu oleh Mac, mungkin aja hidup Brenton akan hancur saat di penjara dulu. You stupid idiot! Kemudian Mac meminta Brenton menjauhi Tasya dan akan diberikan imbalan yang besar. Tanpa disadari, Tasya mendengar pembicaraan itu dan seketika Tasya pergi karena merasa sakit hati. Tasha! Beberapa saat kemudian, Mac dibuat terdiam karena seorang musuh Mac berhasil menemukannya dan menodongkan senjata. Orang itu minta bagian dari hasil perampokan, tapi Mac berkata jika unyil telah mengkhianatinya dan mengambil semua emas batangan hasil perampokan. Now, I don't know what they're paying for the murder, but Di lain sisi, Brenton menyesal telah membuat Tasya kecewa dan sekarang Brenton harus kehilangannya. Di tengah rasa yang galau, tiba-tiba Brenton dihubungi Tasya, memintanya gak usah khawatir karena Tasya pasti akan kembali. Pada keesokan hari, Mac mengajak Brenton pergi ke sebuah tempat untuk melihat anak buah unyil bertransaksi dengan seorang mafia. Di tengah itu secara mengejutkan, seorang anak buah unyil datang menabrakkan mobil untuk mengambil semua hasil penjualan emas batangan. Mac dan Brenton memanfaatkan situasi itu, menghabisi semua orang yang ada hingga Mac berhasil menangkap bocel. Mac langsung menginterogasinya agar memberitahukan di mana emas batangan itu disimpan. Dikarenakan gak mau menjawab, akhirnya Mac memerintahkan anak buahnya memasukkan bocel ke dalam freezer. Gak lama tampak bocel menggigil kedinginan hingga bocel memberitahukan di mana emas itu berada. Dengan cepat Mac dan Brenton segera pergi mengecek dan benar aja ada 2 koper yang masing-masing berisi beberapa batang emas. Mac mengajak Brenton bersiap karena mereka harus kembali untuk menghabisi unyil. 6 jam kemudian mereka pun tiba di kediaman unyil dan Mac langsung menodongkan senjata karena unyil telah mengkhianatinya. Tentu unyil gak terima dan gak mau menyerah begitu aja, tapi tiba-tiba pada keesokan hari, Mac dan Brenton pergi ke dermaga membeli sebuah yak karena akan digunakan melarikan diri sambil menikmati liburan. Meskipun Mac sangat senang, tampak Brenton seperti ada yang disembunyikan, padahal Brenton akan mendapat bagian yang besar dari hasil perampokan. We're all set. Setelah semua perlengkapan aman, Mac mengajak Brenton pergi dengan menaiki yak yang baru mereka beli. Ternyata Mac berencana akan menghabisi Brenton di tengah lautan, tapi Brenton sama sekali gak takut karena ternyata Brenton udah mengambil semua emas itu. What? Dengan cepat Mac memeriksa dan benar aja dalam koper itu sama sekali gak terdapat emas. Mac menjadi sangat murka karena bisa-bisanya dikelabui oleh anak muda seperti Brenton. Di tengah itu Mac mendapat panggilan yang mana itu dari Tasya yang berkata jika Mac menginginkan emas batangan itu maka harus membiarkan Brenton pergi dengan selamat. Tanpa disadari selama pemeriksaan di bandara, diam-diam Tasya menukarkan koper Mac dan mengamankan semua emas curian. Checkmate.
Tentu Mac merasa sangat kesal karena orang yang dia ajari berbuat jahat malah mengerjainya. Mac pun udah gak bisa lagi menahan emosi hingga mendorong Brenton ke dalam laut. Di tengah itu Mac baru sadar jika Brenton gak bisa berenang dan dengan cepat Mac segera membawanya kembali ke dalam kapal. Beruntung Brenton masih selamat dan mereka pun berpisah. Lalu Brenton kembali menemui Tasya. Mereka pun memutuskan pergi ke luar negeri menjalani kehidupan yang baru yang sangat mereka inginkan. 1 bulan kemudian Mac akhirnya berhasil ditemukan polisi dan Mac gak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Mac sempat punya banyak uang, tapi Mac sadar jika hidupnya sangat kesepian dan sangat merindukan Brenton yang udah dia anggap seperti anak sendiri. Lah, dianggap anak kayak gimana? Mau dihabisi kok? Beberapa waktu kemudian, Mac mendapat kiriman surat dari Brenton yang memberitahukan jika Brenton dan Tasya telah menikah dan sekarang Tasya lagi hamil. Brenton berharap Mac bisa berubah agar segera keluar dari penjara dan mengambil uang yang telah Brenton simpan di tempat persembunyian untuk bekal Mac nanti. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, itulah Brad. Jangan lupa tonton full filmnya langsung ya, karena seru banget. Oke lah, karena saya belum ngopi, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.